kabarnya? Nggih, Bu ini alhamdulillah baik-baik saja. Ya, saya kelihatan kok Pak Hendrik ini ya, kayak capek gitu loh Pak. Nggih, Bu, lesu rasanya terlalu Eh, banyak kegiatan. oke. Saya ada waktu nih Pak. Mungkin kita bisa ngobrol gitu, mungkin. Karena saya punya waktu Nggih, luang ini. kebetulan Bu saya juga butuh di coaching ini. Oh gitu, oke. Saya nggih, Oke. saya saya ini Bu merasa kesulitan fokus. Saya terlalu banyak pekerjaan kayaknya ini. Ya, ya. Berarti tujuan kita hari ini ngobrol ini, coaching ini itu ya Pak, untuk apa ya, menguraikan permasalahan Bapak, masalah tentang kesulitan dan kehilangan fokus di pekerjaan ya Bapak. Iya, Ya, betul oke, Ibu. oke, baik Pak. Kita sambil ngobrol nyantai aja ya Pak ya. Iya, 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 iya biar Bu. biar Betul, betul. tambah biar gak tambah tegang Pak Hendriknya ini. Oke. Iya, Oke. iya betul. Oke. Apa ya, menurut Pak Hendrik ini apa ya yang penyebab utamanya dari kesulitan dan kehilangan fokus Pak Hendrik yang dialami saat ini, Pak? Penyebab utamanya apa ya menurut Pak Hendrik? Hmm. Gini Bu, sepertinya saya itu kehilangan fokus karena pekerjaan saya terlalu menumpuk dengan waktu yang mendesak. Gitu ya. Saya gimana ya? Terlalu banyak pekerjaan saya itu Bu, numpuk-numpuk. Numpuk-numpuk. Eh, Bisakah Pak Hendrik menjelaskan ya situasi atau tugas-tugas spesifik yang paling mempengaruhi fokus dan produktivitas Pak Hendrik ini? Spesifiknya tugas-tugasnya apa ya, Pak? Begini Bu, Oke, saya kan sebagai guru tentunya pagi sampai siang hari itu tugas saya adalah sebagai guru ngajar di sekolah. Nah, mengajar. selain di situ, saya itu mendapat tugas tambahan di sekolah, Bu, sebagai operator sekolah. Operator sekolah. Nah, Ya. yang tambah lagi, saya di kecamatan itu juga dibebani tugas sebagai OPK. Nah, OPK ini, Bu, yang sangat-sangat menyita waktu karena proyek pekerjaannya itu yang apa ya, enggak terencana, tiba-tiba mendadak, terus waktunya itu mepet, hanya dikasih waktu 2 hari, kadang ada yang cuma 1 hari. Jadi tugas-tugas harian saya yang seharusnya terlaksana itu banyak yang kocar kacir istilahnya lah Bu. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Kocar kacir ya. Keteteran gitu ya, keteteran gitu ya. Keteteran, Ya, iya keteteran. keteteran. Sampai bingung saya harus Oke. gimana ini seperti itu Bu. Ya. Mohon maaf Kurang ini lebihnya Pak Hendrik. oke, Kalau ngajar kan kita sama-sama ngajar nggih, saya paham, terus kalau oke. operator sekolah juga saya paham tugas-tugasnya. Kalau OPK itu apa nggih, Pak nggih? OPK itu apa, tugas-tugasnya itu apa nggih, Pak nggih? Mungkin bisa menjelaskan apa sih tugas-tugasnya OPK itu gitu, secara spesifik gitu, Pak. Oke. Begini Bu, kalau tugas OPK saya itu saya dibebani tugas sebagai penanggung jawab pelaporan pos di kecamatan yang membawahi 45 lembaga negeri, terus 7 lembaga swasta. Jadi Oke. 50, bukan 7 sekarang nambah satu untuk 8 tahun nggih? ini 8. 8. Berarti 53. 54 gitu. Eh, 53 8 ya, Pak? sama 53, iya 53 53. nggih. Itu 53. guru SD semua atau SD SMP nggih, Bapak? Ini khusus SD saya, Bu. Oh, nggih Kebetulan hanya nggih khusus nggih, SD. SD nggih. Khusus SD. Nah, selain bos, ada dapodik, terus pokoknya setiap pelaporan yang sifatnya itu ke dinas, Ya, itu kan butuh rekapan-rekapan kecamatan. Nah, itu tugas saya, Bu. begitu. Nggih nggih. Hmm. Nggih. Kira-kira dari semua tugas itu ya, Pak ya? Tugas OPK, operator, sama guru itu, yang harus diselesaikan mana yang menurut Pak Hendri itu paling penting atau paling mendesak gitu, Pak? Sebenarnya
semua tugas itu menurut saya ya sama-sama pentingnya gitu. Kayak ngajar juga saya kan penting. Mungkin saya tuh yang sering terlupakan kadang membuat LKPD untuk anak didik saya. Itu yang sering lupa. Ya, Karena biasanya kan 1 hari sebelumnya saya sudah ya, membuat. Nah, itu kadang lupa, Bu, setelah, "Duh, iya saya belum buat waktu pelajaran." Jadi kadang ya ya. dibuat bingung sendiri buat secara mendadak gitu. Jadi sepertinya kalau sudah namanya mendadak seperti itu kan kurang maksimal Kurang juga rasanya. maksimal. Ya. Jadi Yes. berarti yang mungkin karena guru itu kan tugas yang utama ya Pak ya. Berarti yang Iya, prioritasnya seharusnya itu seperti itu. ya. Nggih. Jadi menurut Pak Hendrik itu ya, bagaimana ya Pak Hendrik saat ini untuk mengelola waktu Pak Hendrik itu? Hmm, gimana ya? Mungkin, oh iya, mungkin saya harus lebih merencanakan Bu buat apa ya kayak jadwal. Dulu saya pernah seperti itu Bu. Ya, Jadi buat jadwal yang terstruktur. Jadi ketika ada istilahnya tugas-tugas yang mendadak itu tidak mengganggu tugas saya yang seharusnya menjadi kewajiban saya setiap harinya seperti itu Bu. buat jadwal prioritas gitu ya Pak ya? Iya, jadwal Ya, prioritas gitu. seperti Ya. itu. Oke. Apakah ada cara yang lebih efektif mungkin Pak yang bisa Pak Hendrik lakukan? Hmm, mungkin bisa dengan itu juga ya. Dulu saya pernah mencoba sih Bu untuk agar saya tetap fokus dalam setiap kerjaan saya dengan kerjaan yang menumpuk dan banyak. Kadang itu kan buat saya kurang istirahat. Jadi namanya kurang istirahat, ngantuk, bekerja juga kan pastinya kurang fokus Bu. Ya. Nah itu saya pernah gini Bu pakai Hmm. teori apa itu namanya lupa saya nama teorinya kalau nggak salah Pomodoro apa gitu Oh, loh. Podomoro. Cuma Podomoro ya, Pak. ya itu Ya, 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 Pomodoro ya, ya, ya. intinya Jadi, yang kerja 25 menit, nah 5 ya, menit disempatkan untuk istirahat. Nah itu saya ya, pernah seperti itu. ya, Rasanya kalau itu dipakai maksimal sih Bu. Istilahnya kita ketika capek, saya istirahat 5 menit, apa itu dibuat ngopi dulu, dibuat ya, santai dulu, nyanyi-nyanyi, pokoknya menenangkan diri lah ya, dulu baru kerja lagi. Kayaknya itu strategi yang bagus itu Bu untuk tetap fokus. ya. Berarti itu apa ya, Pak ya? Eh, teknik relaksasi gitu ya, Pak ya, yang diterapkan oleh Ya, semacam gitu. ya untuk mengurangi atau membantu mengurangi stres gitu nggih dan Betul meningkatkan Bu, karena fokus. kalau sudah capek banyak Oke. stres, kalau sudah stres tidak bisa fokus sudah Iya, gitu iya, Bu. Itu tuh heeh, 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 iya. jadi Jadi ya itu kesulitan mungkin saya itu. salah satu ya. Mungkin atau apa ya Pak ya, apa strategi mungkin yang pernah Pak Hendrik gunakan sebelum berhasil untuk biar fokus dan produktif lagi gitu apa Pak mungkin strateginya Pak, Hmm. caranya. Oh, saya pernah juga mungkin ya Bu, mungkin Nggih, dengan harusnya ini ya, nggih. dengan rajin olahraga, mungkin dengan rajin olahraga jadi apa ya, tubuh Lebih saya bisa fokus. selalu fit, nggih, Ya, ndak lemah mungkin itu. Terus yang kedua, ketika fokus mulai hilang mungkin bisa dengan cara menenangkan diri, ngambil hmm, nafas dalam-dalam untuk menenangkan ya, pikiran, mungkin seperti itu Bu. itu. Harusnya sih bisa itu ya. Strategi ya, selain Pomodoro yang tadi itu ya Pak ya. Jadi Iya, 25 betul. menit mengerjakan tugas dengan fokus, 25 menit kemudian Oke. Pak Hendrik relaksasi, melihat tanaman, melihat langit itu ya Pak ya. Sama Iya, ini juga betul ya, Bu. olahraga juga nggih. Iya, harusnya Ya, bisa ya Bu ya ya. harusnya bisa Harus. itu Pak. Oke. Iya. Tidak Mungkin terfikirkan ini Bu. jadi ngobrol ini mulai keluar nih Pak ide-ide oh iya ya. Iya, Salah betul satunya ya. Pak fokus Mungkin gitu karena nggih. terlalu Bu, nggih, saya terlalu capek, terlalu banyak tuntutan, Iya, jadi iya. lupa dengan hal-hal seperti itu. Adanya stres, stres pusing gitu.
Atau mungkin Pak, apa ada orang atau sumber daya tertentu mungkin yang bisa membantu Pak Hendrik untuk menyelesaikan tugas-tugas itu, Pak? Salah satu tugasnya itu mungkin ada teman atau sumber daya lainnya yang bisa membantu, Pak? Hmm, Mungkin. mungkin saya bisa meminta bantuan kepada rekan sejawat mungkin ya Bu, Iya, teman-teman. Kebetulan kalau masalah terkait tugas tim, kami itu ada 5 orang. iya, Walaupun dengan apa ya, tugas kami itu ada masing-masing lah Bu, gitu Bu. iya, ada Jadi tugasnya tidak sendiri-sendiri. kecuali bos itu sama semua Iya, karena bos berat kan. Nah untuk iya. tugas khususnya itu ada tugasnya masing-masing. Mungkin bisa minta bantuan di situ jika teman saya pekerjaan sudah selesai, mungkin bisa minta bantuan di situ Bu. Hmm. Jadi Sebagai istilahnya meminta bantuan rekan sejawat ya, bantuan rekan rekan sejawat. kerja, Iya. rekan kerja ya, nggih. Yang bisa ya Pak ya. Seperti yang bos itu mungkin bisa kalau bosnya nggih. Untuk bosnya bisa ya. Nggih, kalau bos itu kami kan di tim itu ada 5 orang Bu. Iya, Nah itu semua bertanggung jawab di bos. Jadi kalau kerja itu iya. kami bareng gitu, Nah, kayak tim lah kolaborasi. nggih. Nah kalau tugas-tugas lainnya yang menjadi tanggung jawabnya itu ada sendiri. Kayak saya itu bagian di istilahnya ketika ada kenaikan tingkat seperti itu. Ya, Yang lain tuh enggak. nggak bisa itu ya Pak Jadi ya. nah, mungkin bukan enggak bisa karena memang sudah diberi tanggung jawab sendiri-sendiri Bu. Oh iya iya Jadi iya, ada tanggung jawabnya sendiri-sendiri. ah, Nggih, 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 iya. benar benar benar. Jadi mungkin ketika saya ada pekerjaan dan waktu itu saya punya pekerjaan yang lain, punya tanggung jawab yang belum terselesaikan, bisa kayaknya harusnya minta bantuan teman kan, belum tentu teman yang lain itu juga waktu itu ada pekerjaan yang sama, Iya, gitu loh. nggih. Kan berbeda-beda pekerjaannya. Berbeda. Iya, saya nggak pikirkan ini, Bu. Berarti yang itu yang bos itu bisa berkolaborasi gitu ya Pak ya. Iya, gitu, Nggih. Bu. Jadi dari sini tuh mungkin apa ya yang Pak Hendrik pelajari tentang diri Bapak dalam mengatasi atau menghadapi situasi ini Bapak, kehilangan fokus dan kesulitan ini, Hmm, dasarkan yang tentang diri Bapak yang Bapak pelajari lah, yang tadi tadi strategi yang oh pengalaman kemarin. gini, Bu. Setelah saya ngobrol dengan Ibu ini ya, Oke, ini saya kok jadi teringat juga seharusnya kayaknya ini seharusnya oke, saya enggak sampai sejauh ini stresnya. ya, Dulu-dulu saya enggak seperti ini gitu loh Bu. Mungkin karena ya kecapean juga ya. Mungkin saya bisa menghadapinya dengan yang pertama mengelola waktu lah. mengelola waktu, manajemen Bagaimana waktu. mengelola waktu dan manajemen waktu yang lebih baik. Mm. Terus dengan apa ya? Dengan apa? Yang tadi Pak Hendrik bilang Pentingnya, itu apa Pak? pentingnya penting juga meminta bantuan kepada rekan Oh sejawat. iya, Istilahnya kolaborasi. kolaborasi. Ya, Jadi ya, ketika saya menghadapi kesulitan dengan beberapa pekerjaan secara bersamaan, mungkin bisa minta bantuan kepada teman rekan ya, tim, itu ya. bisa kan Bu. Oke. Terus untuk tetap fokus, mungkin harusnya saya juga bisa menjaga apa ya diri saya agar tetap fit dengan rajin berolahraga, terus dengan ketika bekerja dengan waktu yang lama, Mm. harusnya saya juga bisa memanajemen waktu ketika sudah bekerja 25 menit, saya menyempatkan diri untuk beristirahat. Ya, biar Jadi lebih biar fokus. lebih tenang, fokus saya kembali. Oke. Jadi pekerjaan tentunya kalau dikerjakan dengan fokus kayaknya sih lebih lebih maksimal gitu Ya, karena kalau ya. kalau saya sudah stres, sudah sepaneng, pusing, pekerjaan yang seharusnya katakanlah bisa dikerjakan 1-2 menit bisa jadi 1 jam kayaknya karena pusing Karena buntu gitu ya. pusing. Ada tambah Kayaknya pusingnya itu gitu karena gitu. kan. Iya, iya. Iya, Iya, saya iya, nggak benar. menyadari itu, Oke. lupa Bu. Jadi pengalamannya yang kemarin-kemarin itu, oh iya ya, ternyata saya bisa untuk buat skala prioritas. Terus saya Iya, bisa, apa tadi katanya Bapak, teknik yang 25 menit itu ya Pak ya. Terus jaga nah kesehatan kayak dengan gitu. olahraga. Iya ya, benar. Sekarang nih, misalkan nih, apa langkah konkret yang akan Pak Hendrik ambil ini setelah kita ngobrol ini untuk mulai mengatasi kesulitan Pak Hendrik ini. Langkah konkret ya Bu ya. Iya,
Mungkin yang pertama Oke, ya, yang pertama. pertama. Yang paling penting saya harus bisa membuat jadwal selain jadwal harian juga jadwal mingguan yang lebih lebih terperinci, lebih terstruktur gitu Bu. Ya. Terus mencoba apa ya ketika bekerja selalu mengingat dan selalu menggunakan teknik kerja 25 menit, 5 menit Mm, istirahat. Itu ya, penting juga kayaknya Bu, iya, ya, agar tetap fokus biar ya, benar. enggak apa ya enggak hilang fokus. Ya. Terus mungkin saya harus lebih banyak lagi berkomunikasi, berkolaborasi dengan rekan kerja saya, Bu. Jadi ada kemungkinan kalau sering kolaborasi, sering ketemu, sering komunikasi ketika ada kesulitan, ada beban tugas yang terlalu berlebihan, insya Allah kan ada teman yang siap membantu Bantu gitu ya. Bu. Heeh. Nah, terus dan lagi mungkin itu juga selain teknik 25 menit itu ketika dalam pekerjaan ketika bekerja gitu. Mungkin Oke. dengan cara sering-sering mengambil nafas dalam-dalam, menenangkan diri itu penting juga. Bukan tidak butuh waktu lama sebenarnya kayaknya Nah, itu. iya, iya. Teknik stop Hanya ya, Pak beberapa ya. detik teknik stop, Iya, pakai teknik teknik stop. stop. Hanya beberapa detik saja kan insya Allah bisa Iya, harusnya iya, iya. dilaksanakan itu Bu. Iya. Harusnya bisa itu. Biar lebih meaningful apa? Mindfulness ya, Pak ya. Lebih Iya, kesadaran gitu. kesadaran diri gitu ya, Pak ya. Iya, Oke, betul. oke. Biar kembali lagi. Jadi kapan nih akan Pak Hendrik mulai nih strategi itu? Saya akan mulai untuk membuat jadwal Ya, pastinya secepatnya, Bu, memang. secepatnya. Harusnya hari ini saya harus sudah bisa membuat. Harusnya seperti itu agar pekerjaan saya untuk yang hari ini yang belum terselesaikan dan besok itu sudah mulai lebih tertata lagi biar tidak ke belakang lebih bingung saya sepertinya Ya. seperti itu Bu. Biar enggak tambah stres ya, Pak ya. Betul, biar tidak sampai stres. Jadi harus semakin cepat lebih baik gitu kan. Betul, begitu. Iya ya. Jadi pengennya begitu. Oke, Harusnya oke. bisa hari Iya. ini. Terus misalkan itu ya, bagaimana ya kita bisa memastikan bahwa Pak Hendrik ini tetap bertanggung jawab dan mendapat dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Pak Hendrik ini. Bagaimana kita bisa memastikan ya? Kalau Pak Hendrik ini pasti bertanggung jawab dan akan melaksanakan strategi-strateginya itu. Mungkin saya akan yang pertama saya akan mencoba mencoba tadi kan saya menyampaikan ingin berkolaborasi ya. Oke, Yang pasti saya akan mengajak teman ngajak teman teman. kerja saya, partner tim saya. Iya. Itu bagaimana saya mencoba membahas tantangan saya hadapi dan mencoba menyampaikan juga teknik-teknik yang akan saya gunakan. Nah, Mm-mm. agar teknik-teknik yang saya gunakan ini jadwal saya tetap terstruktur, mungkin saya juga akan mengajak teman saya untuk berubah seperti cara saya, Bu. Iya, gitu ya. Jadi mengajak istilahnya minta bertukar pendapat, sharing juga sekalian ngajak juga Iya, karena sama-sama di tim. Kalau ada rekan tim yang menghadapi masalah seperti saya, iya, tentunya juga nanti akan berimbas ke saya juga. Mungkin itu, Bu. iya. Terus saya akan yang utama juga mencoba berkomunikasi dengan atasan. Mm-mm. Jadi minta istilahnya apa ya? Di mungkin bisa jadi dicek pekerjaan hasil pekerjaan saya Ya, dengan sistem apa ya? Sistem dudet mungkin bisa digunakan itu, Bu. Jadi pekerjaan saya yang harusnya selesai besok, seandainya ya ada ya, pekerjaannya harus selesai besok. Minta untuk atasan tuh juga perhatian untuk ngecek apakah saya sudah sampai hari ini tuh sampai tahap yang mana, sudah selesai apa belum, selesai berapa persen. Mungkin itu juga bisa menjadi pengingat saya, Bu, agar tidak sampai keluar dari jalur yang sudah saya jadwalkan, mungkin ya. itu, Bu. Atau melebihi due gitu ya, Pak ya? Nah, Ah, ya, yang lebih ya. dudit kan sudah bahaya itu, Bu. Melebihi sudah gitu ya. Iya, iya, iya. Geng, geng, Oke, oke. geng. Berarti ini gimana ini? Eh,
perasaan Pak Hendrik ini setelah kita ngobrol ini gimana Pak Hendrik? Alhamdulillah saya sedikit merasa tercerahkan, Bu. Saya Oke. merasa tercerahkan. Jadi saya itu merasa, oh iya, sekarang tuh saya dengan kita berbicara seperti ini, Bu, dengan Ya, coaching ini, alhamdulillah saya merasa lega. Jadi saya punya acuan lagi bagaimana yang harus saya lakukan agar pekerjaan saya, kinerja saya lebih baik, dan walaupun dengan banyak pekerjaan yang numpuk, saya tidak sampai keteteran ya, begitu. gitu. Jadi Alhamdulillah, terima kasih sekali nih, Bu. padahal Pak Hendrik sendiri nih yang menyelesaikan permasalahannya ini, cuma saya hanya apa ya, berikan kata-kata, oh ini Pak Hendrik mungkin yang pernah dialami Pak Hendrik apa kan gitu ya Pak G. Iya, tapi kalau tanpa kegiatan coaching seperti ini tentunya saya tidak kepikiran, Bu. Padahal walaupun ini pernah saya lakukan, terus terang sampai hari ini, sampai tadi sebelum saya di coaching Ibu, saya itu masih bingung, yang ada stres, saya harus bagaimana, yang mana yang harus saya kerjakan, seperti itu, Bu. Tidak ada titik terang lah istilahnya. Alhamdulillah sekarang terima kasih sekali kepada Bu Eni sudah mengingatkan lah, mengajak saya mengingat kembali dan akhirnya membuat rencana yang lebih terstruktur. Oke. Makasih Bu Ya, Eni. tapi Pak, saya juga sama loh Pak, saya juga tercerahkan juga ini. Oh, ada teknik yang 25 menit itu, sama juga harus olahraga juga biar saya nggak juga stres juga ya Pak. Oke, terima Betul, kasih Pak. betul. Nggih. Selamat siang Bu Aini. Selamat siang Pak Hendrik. Pak Hendrik, Gimana kabarnya ini? saya merasa tidak enak ini Pak, apa ya, kepikiran gitu Pak. Kepikiran apa Ibu? Saya tadi habis ngajar ini Pak, terus saya Ya, merasa kok kesulitan ya dalam mengajar itu Pak. Mungkin saya bisa ngobrol ya sama Pak Hendrik, mungkin Pak Hendrik bisa mengcoaching saya, biar saya bisa menyelesaikan permasalahan saya ini Pak, gitu. baik Bu Aini. Nah, kebetulan saya nih ada waktu lowong ini Bu Ya, Aini. ya, Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ibu hari ini ingin di coaching apa? Ingin gimana ya? Ibu ingin apa yang ingin Ibu Ya, bicarakan ya ingin dengan kesulitan saya? saya dalam mengajar ini teratasi gitu loh Pak. Biar saya itu lebih bersemangat lagi mengajarnya, gitu Pak. Bisa coba dijelaskan Bu lebih terperinci kesulitannya itu seperti apa sih Bu? Ya, jadi gini ya Pak, ya apa ya, saya tuh merasa kesulitan dalam mengajar itu kenapa? Karena yang saya lihat, ya Pak, anak-anak itu tampak kurang aktif gitu loh Pak. Tidak Kurang aktif dan aktif. tidak tertarik dengan materi yang saya ajar. Bingung guys, saya bingung jadi bingung bagaimana cara mereka biar lebih terlibat aktif gitu loh Pak. Yang saya inginkan itu. Oh, intinya Ibu itu mengalami apa ya istilahnya kesulitan. Biar anak-anak Kenapa kok aktif. anak-anak tidak Ya, aktif gitu ketika benar, benar. pembelajaran? Betul begitu Iya, Bu? benar Pak. Tidak aktif dan Hmm, tidak tertarik gitu. kurang anu ya, merasa anak-anak kayak merasa kurang menarik, akhirnya nggak aktif Nggak mengikuti aktif, Ibu ya, ketika ya gitu. pembelajaran. Nggak tertariknya mungkin Ini nggak tertarik belajar. Ya, ya itu nggak aktif itu Pak anak-anak. kurang aktif ya. Itu memang terdengar sangat menantang sekali Bu. Saya ngerti, Ibu Ya, pastinya frustasi ketika apa ya, ketika melakukan pembelajaran, sedangkan muridnya itu tidak aktif tuh memang kayaknya sebagai guru kita tuh tidak nyaman gitu ya, ya. benar Pak, benar Kalau sekali. murid-muridnya tidak Benar aktif. sekali itu Pak. Oke, coba Ibu bisa lebih jelaskan lebih detail lagi, misalnya Ibu itu kalau memulai pembelajaran itu seperti apa sih dan bagaimana reaksi anak-anak itu? Oke, oke ya Pak ya. Sebentar ya Pak ya, saya mikir dulu. Hmm, biasanya sih Pak, biasanya itu saya gini Pak. Masuk kelas, terus saya itu menyampaikan tujuan pembelajaran gitu, guys. Ya, Habis itu siap. saya tuh ya menerangkan topik materi yang saya ajarkan itu. Setelah itu anak-anak saya kasih latihan dengan diskusi dengan kelompoknya. Tapi pada saat diskusi ya tetap aja anak-anak itu
kurang aktif, kadang berbicara sendiri dengan temennya gitu. Ya kurang tertarik gitu Pak untuk menyelesaikan tugas itu. Baik. Berarti setelah saya tangkap ya Ibu, Oke. biasanya sehari-harinya itu masuk kelas, menyiapkan Ya, tujuan, ya seperti biasalah iya, pembelajarannya seperti yang nah Ibu lakukan kemarin-kemarinnya seperti itu ya Bu ya. iya. Terima kasih sudah membagikannya. Sekarang begini Bu, coba Ibu jelaskan gitu. Oke. Bagaimana menurut Ibu apa sih yang kira-kira membuat anak-anak itu kurang tertarik dengan Ibu ketika saat pembelajaran? Dan ada apa ya istilahnya? Apakah ada perubahan dalam rutinitas yang Ibu lakukan? Hmm, ya, oh iya ya. Biasanya itu kadang-kadang saya itu Pak ngasih video. Kadang-kadang itu Ngasih ngasih video. video, Oke. ya. Atau pada saat awal itu ada kuis, saya pakai Quizizz gitu Pak. Pakai Oke. Quizizz, Terus ya. Itu anak-anak ya lumayan aktif ketika itu Pak. Terus pada saat juga saya kasih video itu, anak-anak itu kayak tertarik gitu loh. Penasaran dengan apa ini video yang buat ini tampilkan ini gitu Pak. Iya ya, saya hmm. kok baru sadar ya. Saya Baiklah pernah Ibu. itu ngalami, ya pernah lah ngasih itu ya video ke anak-anak, pernah juga di awal-awal itu apa ngasih kuisis gitu ke anak-anak, biar Nah, anak-anak semangat ketika gitu. ketika Ibu ngasih kayak semacam video, kuisis, terus semacam PPT, itu reaksi anak-anak bagaimana, Bu? Apa Nah, lebih tertarik dengan Ibu? Ada perbedaan enggak dengan ketika Ibu hanya melaksanakan pembelajaran sehari-hari seperti biasa? ada sih Pak, ada perbedaan. Lumayan lah, lumayan ada perbedaan, lebih aktif gitu Pak, lebih aktif. Hmm, Tapi ada juga yang mungkin masih ada kurang aktif juga ada. Kok masih nggak seberapa suka juga ada gitu Pak. Tapi lumayan dibandingkan ketika saya itu cuma apa menyampaikan tujuan, terus saya nerangkan materi, terus anak-anak saya kasih hmm, apa latihan soal, terus didiskusikan dengan kelompoknya itu berbeda Pak, lebih lebih aktif pada saat saya ngasih video ke anak-anak gitu, lebih aktif lah, berarti ada perbedaan ada sudah ya Bu perbedaan, iya ketika ada perbedaan, Ibu mengajar dengan menggunakan media video dengan iya tidak, itu ada perbedaan ya. iya iya ada Anak-anak perbedaan, bisa lebih tertarik ya. Nah, iya kan bisa menjadi salah satu faktor sudah yang iya Ibu. Nah, iya bisa kira-kira Pak. ada enggak pendekatan lainnya atau strategi Ibu bagaimana yang pernah Ibu lakukan Yang pernah yang saya lakukan ya. sekiranya anak-anak itu bisa lebih kelihatan senang, lebih tertarik ketika pembelajaran Bu? Hmm, sebentar ya. Oh, oh iya Pak, ini saya pernah itu ketika pembelajaran tentang Hmm, materi apa itu ya, matrik itu saya itu awal-awal Pak, saya kasih pemantik. Pemantiknya itu saya sesuaikan dengan prodinya mereka, mereka jurusannya mereka Pak. Saya kasih hmm, anak-anak itu pemantik tentang bagaimana ini anak-anak, misalkan ini ya contoh pemantiknya ya Pak ya. iya. Bagaimana ini anak-anak ketika kalian ada di showroom mobil, ada bermacam-macam mobil ini anak-anak ya. Itu kalian mau menanyakan tentang spesifikasi mobil tertentu itu. Padahal mobilnya itu banyak yang ada di showroom. Itu bagaimana kalian cara menanyakan ke apa itu ke pemilik showroomnya itu gitu. Nah, itu anak-anak tuh Oke. berpikir gitu, Pak. Wah, ini penasaran. Ya, ya Bu, gimana ya caranya? Itu itu akhirnya kan itu pemantik ya, Pak ya. Nah, di Iya, situ pertanyaan ya menarik nggih. pemantik ya. Nah, di situ itu anak-anak mulai berpikir, ya ya apa ya Bu ya? Ya langsung aja Bu, tunjuk aja Bu ngomong gini-gini sampai orangnya paham yang saya maksud adalah mobil itu gitu. Jadi anak-anak Hmm, mulai aktif, anak-anak aktif ini, rame, aktif, aktif rame lah mulai. Oh enggak gini, 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 gitu, aktif gitu gitu Pak. Nah terus saya oke. mulai agak, ini bisa loh kalian menggunakan konsep matrik untuk menjelaskan ini untuk komunikasinya biar lebih efektif. Oh iya Bu,
gimana caranya? Itu anak-anak mulai penasaran. Ya ini Mbak ini ntar lagi akan menerangkan tentang materi ini ke kalian. Oh iya ya Bu, saya penasaran. Itu tuh ekspresinya anak-anak itu saya seneng Pak. Kan mereka sudah aktif terus penasaran itu saya mulai tertarik gitu. Iya iya. Kok nggak saya nggak kepikiran ya Pak. Berarti bisa jadi Padahal sudah pernah Ibu lakukan pernah. ya. Iya pernah. Pernah Iya. saya lakukan Itu waktu itu. ide yang sangat bagus sekali loh Bu. Jadi apa mungkin kayak Ibu itu mengajukan pertanyaan pemantik tadi ya, Iya, pertanyaan yang pemantik. berhubungan dengan apa istilahnya Kontekstual. dengan Kontekstualnya iya di anak-anak. kontekstual dengan minat mereka Minat ya. mereka. Jurusannya itu, kebetulan saya itu ngajar anak TKR, Pak. Teknik kendaraan ringan. Anak otomotif. Oke. Yes. Jadi lebih semangat anak-anak karena Semangat. memang anak-anak otomotif terus Ya. dicocokkan pertanyaan pemantik dihubungkan dengan motor Iya, gitu ya Bu ya. mobil itu, Pak. Showroom mobil, Mobil gitu nggih, ya. showroom mobil. Nggih, gitu. Lebih senang anak-anak nggih. Iya, lebih senang. Iya, iya. Mm-mm. Kok saya ndak kepikiran itu ya, Pak ya. Apa itu berarti? Nggih. Pertanyaan pemantik. Ya, pertanyaan pemantik di Tanya awal-awal, tematik nggih. yang nggih Iya, nggih iya. nggih nggih. Baiklah itu. Eh, yang saya catat tadi Ibu sudah bisa menemukan gitu dengan cara pertanyaan pemantik. Iya. Mungkin Ibu bisa mengevaluasi lagi ada enggak strategi-strategi yang pernah Ibu lakukan lagi yang sama halnya dengan pertanyaan pemantik yang dihubungkan dengan minat Bu. Pernah enggak? Ada enggak kira-kira strategi yang lain? Lain ya Pak ya. Eh, Motivasi itu Pak, saya memberikan motivasi tapi tetap disesuaikan dengan minat mereka mungkin waktu itu ya. Saya kok lupa ya. Sebentar ya. Motivasi. Nggih. Iya, saya pernah Pak waktu yang materi apa itu ya, geometri transformasi. Itu saya kasih motivasi ke anak-anak penerapannya. Penerapannya juga hampir sama nggak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tentang geometri transformasi. Itu anak-anak juga tertarik sekali itu Pak. Pada saat itu kayaknya iya tertarik aktif gitu loh. Semangat sekali, penasaran anak-anak terlibat aktif dalam pembelajaran saya pada saat itu anak-anak. Dengan geometri itu. Iya, iya. Dengan apa ya? Saya kasih video motivasi gitu loh Pak. Oh, siap menggunakan video, Iya. menggunakan video. Nah, dari cara Ibu seperti itu kira-kira dari semua keseluruhan siswa Ibu, siswanya berapa Bu? Satu kelas? Kelas 36. Perkiraan 36 Pak. 36. 36 ya kalau Iya, SMK 36. nggih. Iya, SMK. 36. 36. Dari 36 siswa itu ketika Ibu menggunakan strategi seperti itu, apakah semua terlibat aktif, Bu? Dengan cara dihubungkan dengan minatnya, tadi dengan pertanyaan pemantik, terus dengan video-video, apakah itu semua anak-anak juga terlibat aktif? Semua anak itu aktif? Apakah ada yang masih kelihatan belum aktif? Ya, ada ya mungkin dengan saya kolaborasikan dengan Pak, strategi mengajarnya ya, model pembelajarannya itu saya gabungkan gitu Pak. Jadi anak-anak bisa lebih aktif lagi gitu. Juga saya gabungkan dengan strategi pembelajarannya gitu loh Pak. Oke, baik. Setelah digabungkan dengan strategi pembelajaran seperti Ya. itu, oke, dari 36 siswa Ibu, apakah Ibu sudah berhasil semua siswa itu terlibat aktif ketika pembelajaran seperti yang Ibu inginkan? Apakah ada enggak anak yang masih kelihatannya itu, oh ini kayaknya kok masih belum aktif, padahal sudah pakai pertanyaan pemantik dengan dihubungkan dengan minat-minat mereka? Ada enggak kira-kira anak-anak yang dengan strategi-strategi seperti itu yang masih kelihatan belum aktif, Bu? Iya ada Pak, masih ada sih gitu sih. Masih ada. Masih ada. Ibu pernah enggak coba apa istilahnya
melakukan pendekatan kepada anak itu, kenapa sih dengan beberapa strategi yang sudah pernah Ibu lakukan, yang anak-anak terlibat aktif, kok ini sudah lebih dalam lagi kan ya Bu Iya, ya. iya, Tadi iya. kan Ibu pengennya aktif. Iya, Nah, heeh. ternyata setelah melakukan pendekatan-pendekatan, anak-anak kan sudah aktif. Mhm. Tapi kok ternyata masih ada anak yang masih belum aktif lah istilahnya. Pernah enggak Ibu melakukan pendekatan ke anak itu? Kenapa sih? Ada apa gitu? Pernah enggak? Pernah, Pak. Pernah. Ya, saya biasanya Bisa diceritakan Bu, boleh. kenapa kok anaknya enggak? Iya. Ya, pernah sih saya tanya kan ketika ada anak-anak yang nggak aktif, itu saya panggilnya nggak di kelas gitu, Pak. Jadi setelah selesai pembelajaran, anak itu saya ajak untuk menemui saya gitu, Pak. Terus saya Ketika tanya, sudah bertemu Ibu, apa yang mereka sampaikan Bu? ya ini yang saya tanya, saya tanyakan ya, kenapa kamu nggak aktif? Kurang menantang Bu, gitu. Saya tuh suka yang langsung kayak praktek gitu Bu, katanya gitu Pak. Oh gitu, saya bilang gitu ya. Hmm, Iya, akhirnya saya mulai berpikir itu, mulai berpikir apa ya, wah pas ada materi-materi tertentu, saya mulai cari gini Pak ya, materi-materi tertentu yang saya bisa buat untuk sebuah proyek gitu loh. Sebuah proyek yang dapat dilakukan oleh anak-anak, biar anak-anak itu lebih tertarik menantang sesuai dengan jurusan mereka. Gitu. berarti ini bagus sekali itu Bu. Berarti Ibu sudah mulai apa ya, melihat kebutuhan siswanya Iya, terlebih dahulu iya ini. ya, benar ya. Iya, saya oh Berarti kan begitu. ada, ternyata murid Ibu ada yang dengan bermacam-macam strategi yang pernah Ibu Iya, lakukan berhasil ke heeh. yang lain. Iya, Tapi kok ada, ternyata anak ini punya perbedaan kan iya, begitu Bu. iya, iya, Pak. Oh gitu ya. Oh berarti di sini ini ada yang suka. Oh iya ya, benar Pak. Ada yang suka dengan video. Terus lagi ada yang Itu tadi saya tuh sukanya yang melalui pertanyaan proyek. tematik yang dihubungkan dengan minat Iya, tadi sudah ada gitu. yang aktif. Terus ada Tapi yang ternyata masih belum aktif ya. iya gitu. Dikasih pemantik aja sesuai dengan minatnya mereka, itu ada yang sudah aktif. Oh iya ya, bermacam-macam anak-anak itu ternyata ya. Ya, Jadi iya, saya itu baru sebenarnya Ibu kepikiran ini, ini Pak. Saya baru kepikiran ini habis cerita sama Pak Hendrik ini baru kepikiran itu. Oh iya ya, berarti saya itu harus memenuhi kebutuhan murid saya ini ketika saya mau mengajar ini. tanpa Iya, disadari ya Bu ya, iya, benar benar. tanpa Benar. disadari Ibu sebenarnya itu sudah pernah sih melakukan Iya, itu, sudah mencoba memenuhi kebutuhan belajar anak. iya. Hanya saja mungkin Ibu lupa Iya, tadi ini. iya benar benar. Iya, Pak. Saya anu lupa gitu loh. Ya ampun, terima kasih loh Pak Hendrik. Saya dengan Iya sama-sama. berbincang-bincang dengan Pak Hendrik ini akhirnya saya tercerahkan gitu loh, Pak. Iya, Yang alhamdulillah. ide-idenya itu akhirnya bisa muncul gitu loh. Iya ya. Selama ini saya kok nggak punya ide itu, padahal pernah saya lakukan itu. Lakukan Iya. gitu. Kok nggak saya lanjutkan gitu. Mungkin ya itu ya. Saya tuh harusnya melakukan refleksi itu ya Pak ya. Bisa jadi gitu ya Pak ya, refleksi diri. Oh iya ketika saya membuat ini, ketika selesai pembelajaran saya refleksi. Apa ini anak-anak bagaimana, aktif tidak? Ya, oke. Baiklah Ibu. Nah, sekarang setelah perbincangan hari ini, Ibu itu kira-kira akan merencanakan apa nih untuk kedepannya setelah bercerita dengan masalah yang Ibu hadapi tadi? Iya, eh, saya tuh kan sangat mencintai pekerjaan saya, Pak. Saya tuh paling suka tuh di kelas. Tuh. Ya, jadi Nggih. ketika di kelas melihat anak-anak itu tertawa, melihat anak-anak itu bingung dengan maksudnya bukan bingung-bingung pelajaran ya, maksudnya mereka memikirkan bagaimana ini solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Itu membuat saya bahagia. Saya tuh bahagia ketika melihat anak-anak itu aktif di pelajaran saya. Jadi kayaknya secepatnya saya harus melakukan strategi-strategi yang sudah saya ceritakan ke Bapak ini.
Iya, apa saja tadi nih Bu? Coba dengar kembali strateginya. Iya, Dengan pertanyaan pemantik, nggih, iya, dihubungkan dengan iya, minat, terus bukan memberikan minat, bentuk terus kebutuhan video muridnya, video, iya gitu Pak. dengan lebih apa? Membuat pembelajaran lebih menantang dengan melakukan berbasis apa tadi? Proyek, Proyek, proyek Pak, proyek, proyek, ya nggih. gitu. Karena siswanya berbeda-beda ya Bu, ada yang, Macam-macam, "Oh, iya. saya anu Bu, kurang kurang berminat karena kurang menantang." Itu ada saja ternyata ya Ada yang siswa seperti kita ya. itu, iya, iya. Jadi Nggih. kayaknya secepatnya itu saya harus mulai memikirkan rencana saya selanjutnya itu biar semua kebutuhan murid saya itu ya paling tidak saya bisa memenuhinya lah. Saya paling tidak saya bisa Nggih, memenuhinya. Biar anak-anak aktif gitu, Pak. Terima kasih loh baiklah. Pak Hendrik ya awal saya itu baru Nggih. kepikiran loh Pak Hendrik. Enggak Bu, wong Ibu yang mencari solusi sendiri, saya cuma membantu saja. Saya ini hanya mendengarkan loh Bu. Nah, Tapi kalau saya tidak cerita sama Pak Hendrik saya itu tidak punya ide itu Pak. terlupakan nggih. Terlupakan, iya terlupakan. Nah, sekarang Ibu kan sudah punya komitmen nih, punya Ya, rencana. Ibu hmm, mau ngapain ke depannya ya, secepatnya agar anak-anak itu kembali aktif. Nah, hmm, agar anu Bu, agar komitmen Ibu ini tetap terlaksana itu terus agar tetap berjalan itu bagaimana menurut Ibu? Ibu harus ngapain sih? ya. Yang pastinya ya Pak ya, saya tuh harus Hmm, membuat jadwal gitu Pak. Saya buat jadwal ketercapaian program saya. Harus baca. program saya nggih. Iya, ketercapaiannya. Berarti kayak sebuah refleksi diri mungkin ya Pak ya. Refleksi diri. Sendiri nggih. Eh, kalau setiap hari kayaknya enggak mungkin juga karena saya juga sibuk ya Pak. Mungkin seminggu sekali lah saya merefleksi diri, terus saya buat jadwal, tercapai enggak ya program saya ini gitu. Itu kayaknya Nggih, Pak. anak-anak semakin aktif apa tidak ya Ya, gitu selama ya. 1 minggu Bos. Betul gitu, Bu. Ya, terus apa ya Oh, rencana ya itu kerja dan kemajuan saya ini gimana? Saya sudah meningkat enggak gitu ya? Pengembangan diri saya ini meningkat enggak? Oh, setelah dengan video mungkin saya pakai model apa ya? Video AI yang dari ada suara dari AI gitu mungkin. Ya itu, Pak. Ah, ya, saya mengembangkan diri baik. berarti. Saya mengembangkan diri berarti. Saya buat Iya rencana pengen ya jurnal gitu terus oh ini kurang aktif apa yang buat strategi apa lagi ya gitu hmm, sebenarnya baik, itu baik, baik. Nah, baiklah, Bu ini kayaknya kita sudah di penghujung waktu oh ini. iya tah ya kok nggak kerasa Iya, ya Pak ya nggak terasa ini tidak terasa ngobrolnya ya. terlalu Saya asik ini senang sekali saya mendengarnya Bu ini. Ibu itu sudah punya keinginan lebih untuk lebih ya apa ya? sudah punya ide Lebih nih saya Pak ide punya kedepannya saya ide mau gitu. ngapain mau mengembangkan inovasi saya kedepannya di kelas itu mau ngapain gitu Oke. Ini saya senang sekali dengarnya Bu. Saya tunggu ini minggu depan iya iya hasil iya refleksi Ibu ya gimana, pasti Pak berhasil apa enggak pembicaraan kita hari ini, ya ide-ide amin Ibu itu ya ya. pasti saya Oke. langsung ini Pak berusaha apa ya idenya ya gitu ya Pak Hendrik terima Oke. kasih sekali loh Pak atas ini Oke. bisa meluangkan waktunya untuk saya Amin. mengcoaching Semoga saya gitu senang. Oke. Ya, jika Ibu ada kesulitan lagi jangan sungkan-sungkan Bu. ya, pasti Nanti minta Pak jadi terpercaya kok Pak apa. Hendrik bisa membantu saya ini Oke, oke. terima kasih Pak Oke, Hendrik oke, sama-sama Assalamualaikum Bu ini. Waalaikumsalam.